Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 57 Malaikat Ungu. Aku tahu, tapi aku masih punya kartu haul. Aku orang yang sangat pintar, bagaimana mungkin aku tidak menyimpan kartu haul untuk diriku sendiri? Menurutmu begitu? Meng Hanbei berdiri dari tanah dan meregangkan tubuhnya dengan penuh semangat. Ling Yumo juga berdiri. Komunikator panduan jiwa di pergelangan tangan mereka bergetar saat ini. Area penilaian menyusut lagi. Di peta, posisi mereka berempat muncul lagi. Melihat dua titik merah di kejauhan di peta bergerak dan datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, Meng Hanbei tersenyum dan berkata, ketika mereka memilih untuk pergi sekarang, aku memutuskan bahwa mereka berdua pasti rekan tim yang sangat baik, layak dipercaya, sama seperti kamu dan aku. Tapi, kali ini, kami ingin menang. Ingat, jika seperti yang aku nilai, kamu harus membunuhku dengan satu pisau. Ling Yumo melirik Meng Hanbei, lalu menyeringai, oke. Berkah dewa, penyembuhan cahaya, dan rantai cahaya bintang semuanya jatuh pada Meng Hanbei saat ini. Kekuatan hangat mengangkat semangat Meng Hanbei. Yeli perlahan menyembuhkan lengan kirinya, dan mutiara tubuh pertama berubah menjadi kuda panjang lagi. Dia sudah membuka 2 senar 2 kali dan 3 senar sekali. Meskipun Ling Yumo telah mencoba yang terbaik untuk membantunya sebelumnya, tulang tangannya masih sedikit sakit saat ini. Tetapi pada saat ini, matanya menjadi sangat serius. Pertarungan ini adalah pertarungan terakhir, dan juga setara dengan persaingan antara keempat guru mereka. Tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka dengan guru sebelumnya, atau betapa tidak dapat diandalkannya guru mereka, setelah penilaian ini, mereka berempat mengerti di dalam hati mereka betapa kuatnya guru mereka dan seberapa kuat kemampuan yang dia ajarkan kepada mereka. Kalau tidak, betapapun beruntungnya mereka, bagaimana mereka bisa mengalahkan seluruh kelas 1. Demi kemuliaan guru, tidak ada dari mereka yang akan menyerah, dan mereka akan berusaha sekuat tenaga. Di kejauhan, ketika Yi Chen dan Dai Ying melihat Meng Hanbei mengangkat busurnya, mata mereka tiba-tiba berbinar. Cahaya keemasan di tubuh Dai Ying menjadi semakin terang, memegang epi di kedua tangannya, dia menatap Meng Hanbei di kejauhan. Hal yang sama berlaku untuk Yi Chen yang melepaskan sayap malaikat jatuh di belakangnya. Meskipun Meng Hanbei diberi waktu istirahat, mereka tidak yakin seberapa kuat Meng Hanbei saat ini. Dengan bantuan Ling Yumo, jika dia masih bisa menarik kedua tali itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Hati-hati, teriak Dai Ying, sayap di punggungnya menjadi cerah, dan epi di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, siap untuk mengganti transformasinya kapan saja. Transformasi malaikat yang jatuh memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan kegelapan, tetapi dalam hal kekuatan ledakan instan, pertempuran gila yang haus darah pasti lebih kuat dan lebih cocok untuk melawan panah Meng Hanbei. Kai, teriak dari kejauhan. Meng Hanbei tiba-tiba berubah, tubuhnya tampak membengkak dalam sekejap, dan 3 bola cahaya putih tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Setiap kali cahaya putih meledak, tubuhnya tampak semakin bengkak, dan nafasnya juga berubah drastis. Perasaan dingin dari atas kepala hingga telapak kaki naik dari lubuk hatiku seketika. Mata Dai Ying dan Yi Chen berkedip tetapi pada saat ini, matanya menjadi sangat serius, dan kemudian Yi Chen berkata, mari kita 5 meter pisahkan dulu. Jika hanya ada satu anak panah, kita akan bergerak cepat. Pisahkan. Jika itu adalah 2 perasaan, kita akan melawan bersama. Pembicara, dia sudah melepaskan Dai Ying. Pada saat ini, Dai Ying tiba-tiba menyadari bahwa Yi Chen telah berubah. Diiringi dengan raungan yang dalam, pakaian di tubuh bagian atas Yi Chen benar-benar robek. Dia bahkan melihat lapisan merinding muncul di permukaan kulit Yi Chen karena rangsangan tekanan yang sangat besar, dan otot-otot di bawah kulit juga bergetar hebat. Tapi dia masih terbang ke depan, dan berinisiatif untuk terbang lebih jauh ke depan, seolah ingin menanggung lebih banyak tekanan dari sisi yang berlawanan. Lah, raungan keras akhirnya terdengar di kejauhan. Pada saat ini, Yi Chen hanya merasa bahwa darah di tubuhnya benar-benar mendidih, dan dia tidak dapat membantu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Pada saat ini, seluruh tubuh Yi Chen sepertinya telah dinyalakan, dan cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sayap hitam malaikat jatuh itu tidak ditarik kembali. Pada saat ini, tubuhnya membengkak dengan kekuatan yang ekstrim. Cahaya merah menutupi seluruh tubuh, dan bahkan sayap di punggung berubah menjadi merah saat ini.
Ya, ini bukan lagi transformasi malaikat yang jatuh, juga bukan keterasingan perang gila yang haus darah, tetapi perpaduan dua transformasi dengan kekuatan ledakan terkuat, transformasi malaikat merah darah, yang menjadi terkenal di dunia, tahun-tahun awal Dewa Gila Lei Xiang. Transformasi malaikat merah darah hanya dapat diselesaikan di bawah rangsangan yang kuat. Selama setahun terakhir, Lei Xiang telah menggunakan berbagai metode untuk merangsang kekuatan destruktif dalam tubuh Yi Chen, berharap dia dapat mengintegrasikan dua latihan utama menjadi satu, tetapi selalu tidak berhasil. Tetapi pada saat ini, di bawah ancaman kuat dari busur Meng Hanbei dan tiga senar, malaikat merah darah muncul kembali di dunia. Cahaya merah yang menyilaukan melesat ke langit, dan di tengah-tengah merah, ada sedikit warna ungu. Pada saat ini, garis keturunan destruktif Yi Chen bergabung dengan dua teknik kultivasinya sendiri hampir secara instan, dan setelah menyelesaikan transformasi terakhir, sayap merah di punggungnya tiba-tiba membesar, dan warna merah seluruh tubuhnya juga berubah menjadi ungu merah di momen transformasi berikutnya. Wen hanyalah kebangkitannya, hanya transformasinya, transformasi malaikat ungu. Solen 4.5 Chapter 58 9 Artefak Mingzi. Saat cahaya keemasan terbang keluar, tiba-tiba terpisah dan terbelah menjadi dua aliran, masing-masing terbang menuju Yi Chen dan Dai Ying. Saat Meng Hanbei menembakkan panah, bola tubuh terakhir juga meledak, dan lengannya juga terkena dampak pada saat bersamaan. Titik-titik merah di kepalanya bergetar hebat, seperti lilin tertiup angin, seolah-olah akan padam kapan saja. Pada saat ini, sayap Yi Chen mengepak dengan keras, dan gelombang udara ungu merah yang kuat menyapu ke belakang, membawa area Dai Ying di belakangnya tepat di belakangnya. Pada saat yang sama, gelombang udara ungu merah bergegas mundur, menyebabkan tubuh depan Dai Ying berhenti. Sambil terkejut, Dai Ying mengerti apa maksud Yi Chen. Pada saat ini, matanya tidak bisa menahan basah. Yi Chen ingin menahan semua kekuatan serangan Meng Hanbei sendirian. Bahkan pada saat dia menyelesaikan transformasi malaikat ungu merah, dia masih bisa melakukan ini. Tidak ada keraguan bahwa dia sadar saat ini. Dai Ying menjerit, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat bersinar, dan jalan emas terbentang dari kakinya. Anak panah yang ditembakkan dengan satu busur dan tiga senar benar-benar terlalu cepat. Dan kedua lampu emas itu benar-benar dapat mengubah arah. Ya, ini adalah panah pelacak dari Hercules Zhou Weiqing. Pada saat terakhir ini, kartu truf Meng Hanbei disajikan di hadapan mereka. Akhirnya, semuanya tersebar, dan kasusnya berdamai, dan hampir di saat berikutnya, dia berada di depan Yi Chen. Panah tajam pada dua lampu emas langsung menerobos gelombang udara ungu merah, dan pada saat ini, tangan Yi Chen tak tertandingi di telapak tangannya, dan pusaran yang tampaknya dibentuk oleh gelombang udara ungu merah hampir tertutup. Tutup di depanmu. Datar langsung terbentuk, adegan aneh muncul, cahaya keemasan benar-benar berhenti pada saat itu, meski hanya sesaat, Yi Chen menunjukkan senyum puas di wajahnya. Tubuh ungu merah, Mian, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Gelombang udara ungu merah yang meledak tidak masuk dan keluar ke belakang, tetapi meledak ke arah orang-orang di sekitarnya pada saat yang sama. Jalan emas, bersama dengan sosok emas, juga berada dalam jangkauan serangan setelah ledakan. Kekuatan jalan emas melemah, tapi yang bertahan bukan lagi kekuatan satu kuda dan tiga tali. Yi Chen menggunakan nyawanya sebagai harganya adalah untuk mengubah serangan teroris habis-habisan Meng Hanbei dari ledakan tembus menjadi percikan ke segala arah, dan dengan transformasi malaikat ungu merahnya, dia menahan sebagian besar kekuatan serangan. Dengan kematian Yi Chen, titik-titik di kepala Meng Hanbei meroket, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak, "Cepat, bunuh aku." Rencana Meng Hanbei sangat sederhana, saat ini, selama Ling Yumo membunuhnya, dia pasti akan mendapatkan poin terbanyak. Dan bahkan jika dia bunuh diri, poin Ling Yumo harus menjadi yang terbaik di antara penonton. Lagi pula, Meng Hanbei memperoleh terlalu banyak poin. Dengan cara ini, peringkat terakhir adalah Ling Yumo pertama, dia kedua, Dai Ying ketiga, dan Yi Chen keempat. Dai Ying seharusnya tidak diberi kesempatan untuk membunuh mereka. Meskipun kekuatan tumbukan setelahnya masih besar, Meng Hanbei telah menyaksikan jalur dana Dai Ying yang keluar dari gelombang kejut dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Namun, Ling Yumo tidak bergerak, sebaliknya, dia mengelak dan berdiri di depan Meng Hanbei. "Mengapa kamu ingin aku membunuhmu? Kita adalah rekan satu tim, sekarang, biarkan aku melindungimu sekali." Sebelum Meng Hanbei sempat mengatakan apapun, Dai Tang sudah tiba. Kekuatan serangan panah yang ditembakkan dengan satu busur dan tiga senar terlalu kuat,
begitu kuat bahkan Yi Chen menggunakan transformasi malaikat ungu merah, tapi dia tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Dalam hal jarak jauh, tingkat serangan Meng Hanbai hampir tak terkalahkan di antara mereka berempat. Oleh karena itu, bahkan jika dia berada di jalan emas, bahkan jika anak panah itu telah berubah menjadi percikan serbaguna, Dai Ying masih mengalami banyak kerusakan. Jalan emas mencoba yang terbaik untuk menimbulkan dampak yang kuat, tetapi Dai Ying masih memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, hanya ada air mata di matanya. Ketika Yi Chen berubah menjadi malaikat ungu, dia bahkan tidak melihat ke arahnya, tetapi semua yang dia lakukan adalah untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa gagal dalam perlindungannya? Epinya telah hancur oleh gelombang kejut, tetapi sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Dalam hal intensitas energi, dia adalah yang tertinggi di antara keempatnya. Xuan Tiangong melapiskan Seng Sheng Jue, yang memberinya vitalitas yang sangat besar. Menekan tangan kanannya di dadanya, napasnya tiba-tiba menjadi sedingin es. Jalan emas telah berakhir ketika ia keluar dari gelombang kejut, dan cahaya keemasan perlahan menghilang, memperlihatkan Dai Ying yang terbang dengan sayap terbentang. Pada saat ini, sudut mulutnya berdarah, dan dia sepasang sayap kupu-kupu sudah rusak. Jelas dia telah banyak menderita cedera. Namun, pada saat berikutnya, di bawah pengawasan Ling Yumo dan Meng Hanbai, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Cahaya abu-abu dan bayangan bergerak maju tanpa suara. Cahaya pedang abu-abu juga keluar dari dadanya. Apakah itu Meng Hanbai atau Ling Yumo? Ada perasaan kehilangan vitalitas. Cahaya pedang abu-abu mendatangi mereka hampir seketika. Pluto berkedip dan mengguncang dunia. 9 artefak Mingzi, Dewa Kematian, akhirnya muncul kembali di dunia. Dai Ying tidak pernah menjadi master jiwa pertempuran dari sistem penyerangan. Yang paling dia kuasai adalah ledakan instan dari 9 artefak Mingzi, yang merupakan kartu truf aslinya. Hati Ling Yumo ketakutan, saat ini yang muncul di benaknya adalah gambaran kabur punggung Meng Hanbai. Punggung yang kokoh itu berdiri di depannya, bahkan pada akhirnya Meng Hanbai ingin menjadikannya juara terakhir. Untuk sesaat, Ling Yumo akhirnya untuk sementara melupakan tujuan keselamatan terlebih dahulu, dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan menyembuhkan dengan cahaya, yang mendarat di Meng Hanbai, menjaga vitalitasnya agar tidak terputus. Pada saat yang sama, sederet spiritual cahaya suci ditembakkan secara instan, bangkit dari bawah kakinya. Ding! Susunan cahaya suci sepertinya dilahap, tetapi menghilang dalam sekejap. Tampaknya kekuatan pertahanan susunan cahaya suci memang kuat. Pada saat hancur, bayangan pedang abu-abu mengikuti. Tiba-tiba, dia juga memblokir belati di tangan Dai Ying. Pada saat yang sama, heksagram emas tiba-tiba muncul di kaki Ling Yumo, dan seberkas cahaya keemasan naik ke langit. Bilah yang terkena dampak ditarik ke samping, dan gerakan Dai Ying membeku sesaat karena nafas cahaya yang kuat. Tapi hanya sesaat, belati di tangan Dai Ying berkedip lagi. Dua lampu pedang abu-abu menebas seperti sabit maut, dan Pluto bersinar seperti hantu lagi. Ling Yumo tiba-tiba berjongkok, dan tubuhnya berseri-seri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi keemasan, bahkan pakaian di tubuhnya. Dua lampu pedang abu-abu melesat di sekujur tubuhnya, mengambil sepotong besar cahaya keemasan, tapi masih melesat melewatinya. Tubuh elemen cahaya. Solen 4.5 Chapter 59 Siapa yang menang? Jika dinilai dengan standar master jiwa, ini sudah dekat dengan kemampuan tubuh asli dari jiwa bela diri 7 cincin, dan itu adalah kemampuan tubuh unsur yang sangat istimewa. Ekspresi terkejut melintas di mata Dai Ying. Dia tidak menyangka Ling Yumo bisa memblokir kedua pedangnya sedemikian rupa. Tubuhnya terpental dalam sekejap, dan pedang pendek di tangannya berhenti sebentar di udara. Saat berikutnya, bilah abu-abu besar mengembun di udara. Pada saat ini, Ling Yumo akhirnya meneriakkan mantra, bakar, putra cahaya. Saat berikutnya, tubuhnya yang telah berubah menjadi tubuh elemen cahaya menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya keemasan yang besar pedang. Bilah cahaya abu-abu dan bilah cahaya keemasan saling menebas hampir bersamaan. Bentuk ketiga dari 9 formula Mingzi, Raja Dunia Bawah mengubah pedangnya menjadi keputusan yang menentukan. Tubuh ele spiritual cahaya terbakar, pedang tebasan cahaya. Siapapun yang mengatakan bahwa Ling Yumo tidak memiliki sarana serangan, dia sendiri tidak pernah mengatakannya, dia hanya mengatakan bahwa dia pandai bertahan dan mendukung. Selama tahun dikepung oleh iblis, bagaimana mungkin dia tidak mempelajari sihir serangan ringan? Dia akan melakukannya, tetapi dia lebih memilih untuk melarikan diri. Dan saat ini,
dia punya alasan yang tidak bisa dia hindari. Oleh karena itu, dia membakar tubuh putra cahayanya dan melepaskan pukulan terkuat yang pernah ada. Dua bilah cahaya besar bertabrakan satu sama lain di depan Meng Hanbai dan menebas bersama. Lampu pedang emas dan abu-abu saling berpotongan di udara, dan mereka tidak pergi untuk waktu yang lama. Karena dia sudah tercengang, dia diam-diam merasakan penyembuhan cahaya di tubuhnya secara bertahap. Observatorium. Semua orang berdiri, ya, keempat Raja Agung semuanya berdiri. Selama sambaran petir, bahkan mereka berempat, Long Gongwei, memiliki cahaya aneh di mata mereka. Beberapa mata mereka panas, kaget, terkejut, dan puas. Betapa tidak dapat diandalkannya empat Raja Dewa Besar untuk menjadi guru di alam bawah. Mereka sendiri mengatakan betapa tidak dapat diandalkannya itu. Hanya untuk bersenang-senang, mereka mengatakan iya. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka tidak mengajar dengan baik, mereka masih memiliki cara untuk membantu siswa kembali ke jalur semula. Namun, dalam penilaian ini, empat orang yang bertahan hingga saat terakhir untuk menentukan pemenangnya adalah para magang yang mereka ajar. Apa yang ditunjukkan keempat siswa ini bukan hanya kekuatan sederhana, tetapi kombinasi dari kekuatan dan kebijaksanaan, serta dedikasi untuk berkorban demi rekannya. Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri, bisakah mereka melakukannya pada usia yang sama? Suara elektronik terdengar. Tempat pertama, Meng Hanbai. Tempat kedua, Dai Ying. Tempat ketiga, Yi Chen. Tempat keempat, Lin Yumo. Ya, ini adalah peringkat berdasarkan poin akhir. Banyak kabin simulasi yang sudah dibuka, tetapi siswa tahun pertama tidak membuka karena penilaian telah berakhir. Mereka berkumpul, menunggu dalam diam, melihat kabin simulasi dari empat orang yang masih ditutup. Mereka juga melihat duel terakhir dari empat telur Paskah bernama merah di layar lebar, dan melihat tabrakan halaman yang indah. Orang-orang sanggan ada di sini, tetapi mereka sangat pendiam. Kabin simulasi pertama perlahan terbuka. Ketika Yi Chen keluar dari kabin simulasi, dia masih merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya. Ditembak oleh panah benar-benar bukan perasaan yang nyaman. Pada saat itu, dia benar-benar merasa jiwanya akan terbang menjauh. Namun, setelah belajar dengan guru Lei yang begitu lama, dia tidak belajar apa-apa lagi, jadi dia terbiasa dirangsang. Dia menggerakkan tubuhnya, secara bertahap memulihkan dirinya, dan merasakan mata dunia luar. Ekspresinya agak kaku. Dia tidak akan terkepung, kan? Di tempat seperti ini, apalagi 4, bahkan jika ada 10 lagi, mereka tidak akan mampu mengalahkan lebih dari 1000 orang. Kakak, apa kabar? Mata siswa tahun pertama agak aneh, emosi yang paling banyak bukanlah keengganan, tapi kekaguman dari hati. Ketika mereka melihat Yi Chen memblokir panah Dai Ying tanpa ragu-ragu melalui layar lebar, mereka tidak lagi membenci telur Paskah yang mirip dewa iblis ini. 3 kabin simulasi lainnya dibuka hampir bersamaan. Dai Ying, Meng Hanbai, dan Lin Yumo keluar dari kabin simulasi, wajah mereka sangat pucat. Dai Ying dan Lin Yumo meninggal bersama, Meng Binbai meninggal karena luka serius, tapi dia yang terakhir meninggal dan gagal sebagai yang terakhir selamat. Oleh karena itu, poinnya terpelihara sepenuhnya. Dai Ying keluar dari kabin simulasi dan melihat sekilas Yi Chen. Mata mereka bertemu, Yi Chen membuka mulutnya, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, Dai Ying bergegas mendekat, memeluknya, dan menangis dengan getir. Maafkan aku, maafkan aku. Kamu menjagaku dengan nyawamu dan menciptakan kesempatan untukku, tapi aku kalah. Wow. Merasakan pelukan gemetar Dai Ying, Yi Chen tercengang, dan berpikir, aku baru saja mendapat bantuanmu selama ujian studi manusia karena jadi aku ingin membalasmu. Jadi itu. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan hendak menepuk punggungnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuhnya, dan tanpa sadar melihat ke samping. Huo Yuhao berdiri diam di sana, menatap tangan yang diambil Yi Chen, dan juga menatap putrinya dengan lembut. 4 Raja Dewa Besar dan guru kelas 1 semuanya keluar. Dai Tang sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat ayahnya, dia panik dan melepaskan pelukannya, wajah kecilnya memerah. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut, ini adalah kubis kecil miliknya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa aku akan sangat berbakat menjadi seorang guru, hahaha. Xiao Mengku nomor 1, hahaha. Tawa liar terdengar, menarik perhatian semua orang. Zhou Weiqing yang tertawa penuh kemenangan. Lei Xiang memandang Long Gongwei dan berkata, aku pikir mereka tidak akan menang atau kalah pada akhirnya.
Tidak buruk, tidak buruk. Yah, aku setuju. Adai menjawab percakapan dengan ringan. Long Gongwei berkata sambil tersenyum, pertumbuhan adalah hal yang paling penting. Ketiga Raja Dewa semuanya memilih untuk mengabaikan seseorang. Huo Yuhao akhirnya tersenyum, dan berkata, hal yang paling membahagiakan adalah melihat anak-anak tumbuh dewasa. Benar, tidak ada pemenang atau pecundang dalam ujian ini. Kamu. Zhou Weiqing menatap keempat orang parubaya yang tidak bermoral ini. Huo Yuhao mengabaikannya, menatap Long Gongwei, dan berkata, sepertinya rencana kita untuk resimen surgawi Shrek dapat dilanjutkan. Menurutmu begitu? Long Gongwei mengangguk sambil tersenyum, iya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali dan terus mengatur. Namun, kalian berempat juga perlu merekrut lebih banyak murid. Rencana kami untuk meningkatkan Akademi Shrek secara komprehensif juga mungkin dibahas. Senyum di wajah Long Gongwei menjadi lebih jelas, dan dia berkata, ya, yang itu lebih menarik. Han Bai, apakah kita menang atau kalah? Awalnya aku pikir kami menang, tetapi ketika aku melihat Dai Ying memeluk Yi Chen, aku pikir kami kalah. Itu masuk akal. Tapi, utamakan keselamatan.